satu momen foto keluarga bisa memicu ribuan pertanyaan. Satu unggahan singkat tentang self-respect bisa dibaca sebagai pesan yang sangat dalam. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Gen Halilintar? Mengapa nama Aurel kembali jadi sorotan? Dan kenapa Atta tiba-tiba bicara soal tahun nilai diri? Jagat media sosial kembali ramai membahas hubungan antara Aurel Hermansyah dan keluarga besar Gen Halilintar. Semua bermula dari satu acara keluarga, momen Tedat Siten Putra Tarik Halilintar, dan Aliyah Mas Said yang videonya viral di media sosial. Sekilas terlihat biasa saja, sebuah tradisi, sesi foto keluarga, senyum, kebersamaan, tapi warganet melihat sesuatu yang berbeda. Dalam potongan video yang beredar, posisi Atta Halilintar tampak tidak berada di tengah barisan saat sesi foto keluarga. Sementara Aurel dan kedua anaknya berdiri di ujung. Dan dari situ, spekulasi mulai bermunculan. Banyak yang menilai ada jarak emosional yang terlihat jelas. Ada yang merasa Aurel seperti tidak berada di posisi yang seharusnya. Bahkan muncul narasi bahwa pasangan ini seperti kurang dianggap dalam lingkar utama keluarga besar. Tentu saja, ini semua berangkat dari persepsi publik terhadap satu cuplikan video. Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah langkah Atta setelahnya. Tak lama setelah momen itu viral, Atta mengunggah sebuah video bernuansa reflektif di akun TikTok pribadinya, tanpa menyebut nama siapapun, tanpa menunjuk pihak tertentu. Tapi, kalimatnya cukup dalam. Ia menulis bahwa self-respect bukan tentang kesombongan, melainkan tentang tahu nilai diri sendiri, tentang berhak berada di tempat yang menghargai kehadiran kita, bukan hanya membutuhkan kita saat situasi sepi. Kalimat sederhana, tapi di tengah situasi yang sedang ramai diperbincangkan, warganet langsung mengaitkannya dengan momen foto keluarga tersebut, yang membuat publik makin bertanya-tanya. Kolom komentar di unggahan itu ditutup. Apakah ini bentuk ingin menjaga ketenangan, atau cara halus untuk menghindari polemik yang semakin melebar? Belum selesai di situ, Aurel pun ikut memposting ulang video yang sama. Dan di titik ini, diskusi semakin meluas. Banyak netizen yang merasa sedih melihat posisi Aurel dan anak-anaknya di barisan paling ujung saat foto keluarga. Sebagian berpendapat bahwa sebagai menantu pertama, Aurel seharusnya mendapat tempat yang lebih dihargai. Namun di sisi lain, ada juga yang mengingatkan bahwa posisi dalam foto belum tentu mencerminkan kondisi hubungan sebenarnya. Yang menarik sorotan publik makin tajam ketika Aurel dan kedua putrinya tidak terlihat dalam unggahan foto keluarga yang dibagikan oleh Geni Farouk, ibunda Atta. Ketiadaan itu kembali memunculkan pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada jarak yang selama ini tidak terlihat jelas di permukaan? Jika ditarik ke belakang, ini bukan kali pertama keluarga besar Gen Halilintar absen dalam momen penting Atta dan Aurel. Saat lamaran Aurel pada Maret 2021, keluarga besar Atta tidak hadir secara langsung karena berada di luar negeri. Pada pernikahan Atta dan Aurel di April 2021, hanya Tarik yang datang secara fisik, sementara yang lain mengikuti secara virtual. Saat 7 bulanan kehamilan, kelahiran Aminah, hingga beberapa perayaan ulang tahun, kehadiran keluarga besar juga terbatas. Meski selalu ada alasan seperti agenda atau lokasi berbeda negara, warganet tetap melihat pola yang sama. Minimnya kehadiran dalam momen-momen besar keluarga Atta dan Aurel. Namun di tengah semua spekulasi ini, satu hal yang tidak berubah adalah keharmonisan Atta dan Aurel dengan kedua anak mereka. Di berbagai unggahan, pasangan ini tetap tampil kompak. Atta terlihat aktif mendampingi keluarga kecilnya. Aurel pun tetap membagikan momen hangat bersama anak-anaknya. Dan mungkin disinilah poin yang lebih besar. Isu ini bukan hanya tentang posisi dalam foto, bukan sekadar tentang hadir atau tidak hadir di sebuah acara, tapi tentang bagaimana seseorang memaknai penghargaan, batasan, dan nilai diri, bahkan dalam lingkup keluarga besar sekalipun. Ketika Atta berbicara tentang self-respect, publik menangkapnya sebagai pesan universal, bahwa setiap orang berhak merasa dihargai, berhak berada di ruang yang menyambutnya dengan hangat. Namun pada akhirnya, hanya mereka yang benar-benar tahu kondisi sebenarnya. Media sosial seringkali memperbesar potongan kecil dari sebuah cerita. Satu frame bisa ditafsirkan menjadi 1000 makna. Padahal, realitas bisa saja jauh lebih kompleks. Apakah ini benar tanda adanya jarak? Ataukah sekadar dinamika keluarga yang kebetulan tertangkap kamera?
Yang jelas, fenomena ini membuka diskusi yang lebih luas tentang ekspektasi publik terhadap keluarga selebritas, tentang tekanan sosial media, dan tentang bagaimana menjaga harga diri tanpa harus memperkeruh suasana. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua hal perlu dijawab dengan klarifikasi panjang. Kadang, satu kalimat tentang tahu nilai diri sudah cukup untuk menyampaikan banyak hal. Dan kini pertanyaannya kembali ke kita. Apakah ini benar soal dikucilkan? Atau hanya soal persepsi yang berkembang terlalu cepat? Waktu yang akan menjawab. Sementara itu, publik masih terus memperhatikan dan menunggu bab berikutnya dari dinamika keluarga besar ini. Iya, soalnya kalau Atta pribadi tuh nggak pernah. Maksudnya, Atta tuh orangnya menurut Atta bukan orang yang walaupun kelihatannya kuat, tapi kan Atta juga ada gitu ngerasa kayak lonely gitu, kayak kalau Atta tuh kayak pengen, makanya itu Atta pengen kayak Umi Abi ada di sini, atau doa Umi Abi itu menurut Atta berarti banget gitu untuk, apalagi ini kan bukan, maksud Atta bukan momen bakal berulang-ulang itu, maksudnya momen yang nggak bakal berulang-ulang itu. Jadi waktu entah Atta pas acara apapun di rangkaian pernikahan ini, orang pertama yang Atta selalu inget tuh pasti Umi Abi. Even besok pun nanti kalau Atta pas akad gitu, Atta nggak bisa bayangin kalau misalnya kayak biasanya kan orang ada minta doa, minta restu sama sujud di kaki ibu bapaknya, langsung pokoknya inilah, maksudnya nggak tahu lah Atta rasanya tuh kayak gimana gitu. Jadi aku tuh selalu apa semua sendiri kayak gitu. Aku ngelamar Aurel sendiri. Waktu persiapan pernikahan sendiri, nikahin sendiri, semua aku sendiri. Lah, keluarga? Kan waktu itu lagi di luar, lagi pandemi, dan memang ada kesibukannya. Jadi waktu aku, itu aku emang aku udah dibentuk jiwaku itu harus kuat dengan segala situasi dan tahan banting. Jadi ketika aku harus ngelakuin itu semua sendiri pun aku siap. Aku harus siap. Tapi kan image yang di luar itu jadinya apa tadi yang lu bilang itu? Kesannya kayak keluarganya Atta tidak terlalu mensupport, menyetujui Aurel. Lu tahu kan image itu kan? Ya, aku dengar-dengar juga karena kan Iya. kadang-kadang kalau ada wartawan di depan rumah pasti nanya-nanyanya kan aku nyampe juga gitu Betul, ya. Tapi betul. nah, walau bagaimanapun mereka orang tua aku, jadi aku nggak akan ikutan sama mereka gitu dengan persepsi mereka. Karena aku kan juga ngobrol sama orang tua, tetap video call sama Aurel juga. Tapi kan memang tipikal keluarga itu beda-beda ya. Ada orang tuh tipikalnya emang harus dekat terus. Ada juga tipikal sama orang tua itu memang mungkin tipikalnya berjauhan. Ya. Anak pertama apa? Acara ya. Acara besar tapi orang tuanya Atta tidak datang. Kesannya gimana? Itu lu baca gak tuh? Mbak, ya aku tuh tipikalnya yang soalnya suka baca-baca. Dia juga suka marah sih. Saya nggak usah baca, boleh nggak gini? Ya, Gusar ya gak tuh? gimana soalnya lewat, Gusar aku gak? juga bingung. Tapi dia pernah keganggu banget sama sosmed. Aku sampai ambil handphone, aku matiin, terus dia nggak boleh pegang handphone sama sekali. Itu yang kehamilan. Iya, yang keguguran. Keguguran dia nggak boleh pegang sama sekali. Nah, tipikalnya soalnya dia orang yang ngebaca, itu yang paling aku suka marahin itu. Kenapa dibaca? Misalnya, sayang nih orang ini kayak begini-begini. Udah jangan, kalau dibaca itu sampai ujung nanti masih ada.